Shalom saudara, Shalom. mari kita mau mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Oleh sebab itu kita mau siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Oh haleluya Tuhan. Inilah Tuhan kerinduan kami Bapa. Lebih dalam lagi Tuhan, kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Lebih dari setiap nafas kami Tuhan. Engkau sangat kami cinta Tuhan. Inilah Tuhan ucapan syukur kami. Sebab kami tidak bisa balas Tuhan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu Bapa. Oh, haleluya Jesus. Kiara labayas, kiara takarabayas, kiara labayas. Oh, haleluya Lord. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku yang memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri katakan, Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Ini janji kami Tuhan, kan memuji-Mu baik dalam suka dan duka Tuhan. Suka dan duka, sebab Kau layak Tuhan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari beri kemuliaan buat Allah kita yang hidup. Amin. Nyatakan kerinduan-Mu, katakan Yesus, ku cintakan. Benar Tuhan, Ku tinggi, kami mau agungkan Engkau. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak
lagi katakan, sebab kau layak. Angkat tanganmu katakan, Terima pujian. ya benar Tuhan, kau Allah yang layak. Terima puji sembah kami pagi hari ini. Naikkan ucapan syukurmu katakan, sebab kau layak. Ya Tuhan. Yesus, Raja di atas segala, Sebab kau layak. sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Benar Tuhan. Terima Hanya Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. sebab kau layak. Yang layak kami sembah. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak. Layak. Terima pujian, sebab kau layak. Layakkah kau Terima pujian, sebab kau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala. Dengan iman katakan, sebab kau layak. Yes. Sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Amin Tuhan. Terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Benar kau Tuhan Raja di atas segala raja. Raja di atas segala Raja di atas segala raja. Raja di atas raja. Yes. Haleluya. Haleluya. Kau Raja di atas segala raja Tuhan. Yang layak kami sembah. Layak kami puji. Amin. Oh terpujilah namamu Tuhan. Dan kami siap Tuhan memuji dan memuliakan namamu. Menyenangkan hatimu lebih lagi Tuhan. Karena Engkau layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus mari. Yang siap memberi yang terbaik buat Tuhan katakan amin. Beri kemuliaan dong buat Allah kita yang hebat. Amin. Haleluya. Shalom saudara. Shalom. Shalom saudara. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa, amin. Amin. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Yo, kalau luar biasa kita beri kemuliaan yang lebih lagi buat anak kita. Siap bernyanyi buat Tuhan, amin. Yes. Amin. Yeay. Mari kita nyanyi yang terbaik buat Allah kita itu. Katakan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup
tanganmu, katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, Takkan patah semangat. dan patah semangat, Amin. takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Mau bersorak. mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi, Sukacita surga nyata penuhi setiap kami. sukacita surga nyata penuhi, Sekali lagi katakan sukacita surga. sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Yesus. Sukacitamu nyata dalam kami. Amin. Haleluya. 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 Silakan duduk saudara. Oh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sukacitamu selalu ada dalam setiap kami. Memenuhi setiap kami. Bapa, satu kerinduan kami. Ajak kami lebih dalam lagi Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, di dalam diam dalam hadirat-Mu ada ketenangan. Di dalam diam dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera Tuhan. Ada kelepasan, ada kesembuhan Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau datang Tuhan. Pinta kami Tuhan, penuhi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan. Oh haleluya Jesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, ya Tuhan, dalam hati. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Ku mengangkat tanganku, bersyukur atas setiap kasih-Mu. Dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Haleluya Jesus. Inilah kerinduan kami Tuhan. Penuhi setiap kami Bapa. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu,
hati-Mu Tuhan. dalam hatimu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, Mari jemaat bangkit berdiri, katakan. ku rasakan kasih-Mu Dan indahnya Tuhan dan hadirat. indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Kami mau diam di hadirat-Mu Tuhan. Diam di hadirat-Mu, Angkat tangan kami. ku mengangkat tanganku Kami bersyukur untuk perjalanan hidup kami dan ku Tuhan. Mempunyai bersyukur Allah seperti Engkau. menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, Sama-sama angkat tanganmu, katakan ku mengangkat tangan. mengangkat tanganku Kami mengucap syukur dan Tuhan. ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku. Ini setiap kami Tuhan mengakui menyembah-Mu Allah yang hidup. Kami bersyukur Tuhan. Menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, Ku mengangkat tangan. ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur Terima kasih Tuhan. menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Penuhi setiap kami Tuhan. Kami haus dan lapar akan Engkau. Ya dalam Yesus, oh kudus, oh kudus. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan.
rindu merasakan lawatan Tuhan lebih lagi, katakan. Ku mengangkat tanganku Dan ku bersyukur terima kasih Tuhan. menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, Ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku. kami sungguh bersyukur Tuhan. Sampai detik ini kami ada Tuhan. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami, Siara balabaya sikiara takarabaya sikiara rarararabaya. Oh, rararabarabarabarabarabaya sakara rabaya sikiara rarabaya. Siara rarabarabaya si. mempunyai Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di segala musim hidup kami. Sungguh Tuhan, apa yang bisa kami balas selain puji dan sembah-Mu? Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
sebelum kami mendengar sebagian dari firman-Mu. Izinkan kami Tuhan memberi sebagian dari milik kami Tuhan. Yang terbaik Tuhan. Untuk memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini. Untuk memberkati Tuhan. Setiap Tuhan. Pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini. Izinkan kami Tuhan satu sama lain Tuhan. Membangun satu sama lain Tuhan. Memberkati Tuhan. Berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Dengan sukacita di hati. Berkati juga Tuhan. Yang belum berkesempatan memberi Tuhan. Sehingga Tuhan ada waktunya Tuhan. Dia juga dapat memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan memberikan juga Tuhan. Mengembalikan perpuluhan Tuhan. Kau Allah yang berkati Tuhan. Usaha pekerjaan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tatkala kami melakukan kewajiban kami Tuhan. Kau Allah yang akan menyertai, yang terus memelihara setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami mengucap syukur ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara, sebelum persembahan dijalankan, saya mengundang saudara yang mengembalikan perpuluhan, silakan. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection on your gratitude. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, hari yang indah, hari yang baik. Kami semuanya bisa beribadah ya Tuhan. Karena itu kami mau siapkan diri untuk mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu itu adalah terang, pelita bagi kaki kami, bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang adalah terang itu sendiri. Engkau adalah firman, Engkau adalah terang, menerangi, membuat hidup kami terang, membuat gereja menjadi terang, memancarkan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena itu kami mau menyambut akan firman-Mu dengan hati yang lemah lembut, sehingga firman itu dapat menjadi rema, mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan, biarlah Roh Kudus yang memimpin, hamba-Mu yang menyampaikan,
dan juga untuk setiap sidang jemaat yang mendengarkan, supaya setiap firman itu berkuasa mengubahkan dan memperkuat iman kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Semua orang percaya katakan, amin. Ya saudara, semua dalam keadaan baik ya? Ya, amin. Hari ini kita akan dengarkan firman dengan tema yang saya akan bawakan adalah nasihat. Sebelum saya menyampaikan firman, saya akan menyampaikan pantun ya. Teman sejati selalu akrab, makan bersama sepotong kebab. Jadilah pribadi yang penuh adab, karena selalu membaca Alkitab. Ya saudara, nasihat ini sesuatu yang sangat diperlukan ya. William ini pointernya. Ya. Di mana-mana orang perlu nasihat. Apalagi sebuah institusi ataupun sebuah kerajaan yang begitu besar. Seorang kepala, seorang raja membutuhkan banyak nasihat. Ya, dari zaman dulu juga selalu ada penasehat-penasehat yang mendampingi seseorang yang menjalankan sesuatu hal yang penting. Ya. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita juga perlu nasihat, betul nggak? Ya, apalagi anak-anak yang lebih muda, orang-orang yang lebih muda itu perlu mendengarkan. Ada banyak nasihat-nasihat orang tua kepada yang lebih muda. Karena yang tua itu sudah mengalami segala sesuatu, istilahnya asam garamnya katanya. Lebih tua, lebih wah sudah asam garamnya sudah banyak ya. Entah benar atau enggak ya. Ada juga yang tua tapi asam garamnya enggak banyak juga. Nah, tapi intinya adalah bahwa setiap orang itu butuh nasihat. Dalam kehidupan sehari-hari pun begitu. Nah, terlebih lagi kita sebagai anak Tuhan. Kita itu bisa mendapatkan banyak nasihat, sumbernya dari mana? Alkitab, firman Allah yang menjadi terang buat kehidupan kita. Itu akan banyak mengarahkan dan mendidik kita supaya kita tidak salah jalannya. Ya, semua orang pengen salah jalan enggak? Tidak ada yang mau salah jalan, betul enggak? Tetapi pada kenyataan banyak yang tersesat, banyak yang bergumul, tabrak sini, tabrak sana, bentur sini, bentur sana, babak belur. Ya, oleh karena apa? Karena mereka susah sekali dengar omongan orang. Hal-hal yang baik tidak mau didengar. Bahkan seringkali kadang-kadang dengerin yang lebih enak didengar, yang cocok bahasanya, itu yang diikutin. Padahal itu akibatnya jadi fatal gitu. Nah, nasihat itu sendiri dari kata nasihat itu artinya adalah segala kata-kata bijak yang diucapkan atau ditulis dengan tujuan untuk membangun. Ya. Tujuannya baik, betul nggak? Nasihat. Ini nasihat yang benar ya. Ada juga nasihat yang tujuannya ada maksud-maksud lain. Ini yang benar dulu. Dan menunjukkan suatu kebenaran yang mendatangkan kebaikan bagi siapa saja yang menerimanya. Jadi ini nasihat yang baik tuh yang seperti ini. Ya. Nah di dalam Alkitab itu dikatakan nasihat itu suka disebut dengan saling menasihati, begitu ya. Nasihat, saling menasihati, itu kata lainnya itu adalah hikmat, didikan, pengajaran. Di dalam itu ada unsur ini. Ya, jadi kita perlu perhatikan bahwa betapa pentingnya firman Tuhan itu sebagai sumber nasihat buat kehidupan kita. Ya, nah di dalam 1 Timotius 1 ayat 5 dikatakan tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Jadi
di dalam Alkitab itu mengajarkan pada kita supaya tujuannya harus ini, yang benar, nasihat yang baik itu yang seperti ini. Itu berasal dari kata bahasa Yunaninya itu paragelias, itu asal katanya itu paragelia ya, yang berarti perintah, instruksi. Ya, jadi ada suatu pengajaran di dalamnya itu. Kalau di bahasa Ibrani itu ya'ats. Ya'ats itu advice ya, atau counsel. Jadi nasihat lah. Jadi ada suatu pembimbingan gitu. Jadi dua hal ini mengarahkan kita untuk nasihat yang baik ya. Karena ada juga nasihat-nasihat yang tidak baik. Jadi kita harus perhatikan, kita harus ada hikmat dalam menjalani kehidupan ini. Nah, kita bahas dalam ayat yang tadi, 1 Timotius 1 ayat ke-5, bahwa tujuan nasihat itu ialah kasih. Nah, kasih. Kasih itu artinya ada kasih Allah yang mendasari kita dalam, kalau kita jadi sebagai seorang yang menasehati ya, menasehati itu harus ada kasih di dalamnya. Kalau ada orang misalnya menjelek-jelekan kita, bagaimana? Terus kita menasehati kepada orang yang dijelek-jelekan itu, orang yang sudah dijelek-jelekan orang lain mengadu pada kita misalnya, kita menasehatinya apa? Dengan kasih, supaya dia bisa mengampuni. Nah sekarang kalau kasih itu nggak ada pada kita, bisa nggak kita mengampuni orang itu? Dijelek-jelekin malah apa? Geram ya, mungkin mau ditonjok gitu ya. Ya, tonjoknya juga kalau kata Pak Tiong Ih dikeluarin ininya nih satu. Jadi bukan begini lagi, dikeluarin satu nih. Gitu. Nah, tapi dengan adanya kasih Tuhan kita bisa menyalurkan itu kepada orang yang sedang mengalami permasalahan. Kalau diperlakukan tidak adil atau diperlakukan buruk, kita bisa mengampuni. Kalau nggak ada kasih nggak bisa, saudara. Paling-paling juga gigi ganti gigi, mata ganti mata, betul nggak? Hajar aja itu, tuman gitu, ya. Nah, jadi ini dalam hal ini kita sebagai seorang yang suka menasehati, hati-hati saudara. Jangan pakai hikmat manusia. Kalau manusia kan begitu kan. Kalau dasarnya itu bukan dari kasih Allah, pengennya balas, ya. Kemudian kalau datangnya juga harus dari hati yang suci, hati nurani yang murni. Kalau misalnya kita menasihati, ada dasar-dasar yang lain. Kita dengar nasihat orang aja misalnya, tapi seperti yang penuh kebencian, penuh iri hati, penuh marah-marah. Kita kan bisa ngerasa, betul nggak? Ya, nah jadi kita itu kalau menasihati orang, haruslah dengan hati nurani yang murni. Maka nasihat itu akan jos ya, bakal mantap kepada orang yang mendengarkannya, itu menjadi sesuatu yang sangat berguna dan menjawab kebutuhannya. Nah, kemudian harus didasari dari iman dan yang tulus ikhlas. Dari iman itu misalnya begini, orang ada datang pada kita, wah pacaran dengan yang beda agama misalnya. Jadi akibatnya jarang ke gereja misalnya. Kemudian kita ngasih taunya gimana? Wah orangnya baik itu, membantu ekonomi dan lain sebagainya. Oh iyalah, bukan begitu saudara. Iman itu jangan sampai ditukarkan dengan kecukupan ekonomi. Ya. Jadi ada lagi yang lebih tingkatannya lebih tinggi lagi. Ada kemarin ini baru saya dengar, katanya ada seorang haji ngajak kawin. Nanti akan dikasih rumah, dikasih uang belanja, dikasih mobil. Mau nggak katanya? Kamu kawin sama saya. Saya bilang jangan begitu, jangan mau. Ya memang dia juga nggak mau dijadiin istri keberapa, istrinya udah banyak padahal katanya.
dia masih juga pengen ngajak kawin lagi karena ngelihat wah ini mah Chinese, pengen punya istri Chinese dan yang seperti ini, saya mau sama kamu katanya. Begitu saudara. Nah, kalau sampai berhubungan dengan kepercayaan kita pada Tuhan dijual oleh karena ekonomi, jangan. Ya, jadi itu apa? Misalnya contoh lagi yang lain, wah ini sudah suami istri, tapi menikahnya beda agama. Istri Kristen misalnya, suami bukan Kristen. Kemudian suatu saat ketika banyak berselisih, dilarang ke gereja. Dia datang minta nasihat pada kita misalnya. Saudara kita bilangnya apa? Wah istri kan harus tunduk pada suami. Jangan begitu. Dia itu harus tunduk kepada Tuhan, ya. Harus lebih tunduk pada Tuhan, bukan tunduk pada suami, bukan berarti ngelawan, bukan. Maksudnya dia tetap harus beribadah, mempertahankan imannya. Ini dasar dari iman ya. Jadi nasihat itu jangan menyimpang dari beberapa poin ini. Begitu. Walaupun ada kata-kata ayat-ayat lain yang mengatakan istri harus tunduk pada suami. Tapi kalau yang dilakukannya itu tidak sesuai firman, kita harus tunduknya kepada Tuhan loh. Ya. Karena kepala suami itu adalah siapa? Kristus. Dia yang berurusan nanti dengan Tuhan nanti. Jadi kita karena di bawah kekuasaan orang lain jadi ikut, bukan begitu. Ya, jadi ini hanya contoh-contoh aja. Nah kemudian kalau misalnya disuruh haruslah sesuatu itu nasihat harus dari tulus dan ikhlas. Kalau misalnya gini, kita kan suka mendengar ada orang sakit ya, orang sakit. Kemudian kita hendak memberi nasihat. Nah, kalau nasihat yang tulus itu artinya apa? Tidak ada maksud-maksud lain. Udah tulus mau membantu dia. Tapi ada juga yang misalnya sakit kemudian diarahkan kepada suatu produk atau suatu obat supaya dia beli obat itu. Nah, itu kan maksudnya kalau tujuannya untuk menjual obat itu berarti tidak tulus, betul nggak? Ya. Tapi kalau dia itu memberi suatu solusi yang kemungkinan misalnya ada hubungannya dengan produk yang dia punya, itu masih mending lah. Atau dia juga dibebaskan untuk boleh memilih begitu. Kita kasih nasihat, tapinya bukan untuk mengarahkan pada apa yang kita punya, bukan. Kadang-kadang juga memang saya suka geli juga ya, ada orang misalnya, nih beli ini, air alkalin. Ada alatnya untuk membuat air alkalin. Nanti ini bisa mengobati kanker, diabetes, tumor, terus apalagi semua penyakit-penyakit, jantung, lever, ginjal bisa sembuh. Lah saya kan orang kesehatan. Dari penjelasan saya bisa tahu bahwa itu maksudnya tidak tulus. Ya, gitu. Jadi kadang-kadang orang juga, apalagi kalau sekarang suka ada di WA kirim-kirim, air panas bisa menyembuhkan kanker, darah tinggi, diabetes. Saudara percaya air panas? Jadi mandi katanya harus pakai air panas. Ya ampun. Jadi kalau seringkali orang itu kadang-kadang memberikan sesuatu yang setengah benar dengan maksud-maksud lain. Ada maksud-maksud di dalamnya. Nah ketika kita mendapatkan nasihat, tentu kita bisa tahu ya, ini tulus atau enggak. Yang datang dari hati yang murni, yang suci atau enggak. Ya. Nah, kalau kita menjadi seorang yang suka menasihati, yang punya karunia itu dan punya pengetahuan, punya hikmat, ini bisa kita jadikan patokan. Harusnya dari kasih Allah yang mendasari nasihat kita, dari hati yang suci, tidak ada maksud-maksud lain, ya, tulus ikhlas, iman, begitu. Jadi ini penting buat kita semua, karena kalau tanpa ini nanti kita akan ketemu nasihat-nasihat yang membahayakan. Nih contoh, atau tidak tepat.
nasihat Elifaz. Ya saudara masih ingat Ayub ya? Ayub itu seorang yang paling kaya di timur disebutnya. Berarti orang yang paling sukses secara materi ya. Secara kehidupan keluarganya juga. Karena dia seorang yang saleh, dikatakan saleh. Dia itu takut sekali sama Tuhan dan beribadah. Dan anak-anaknya tuh seringkali pesta katanya. Kan banyak uang ya. Jadi pesta terus anak-anaknya itu. Nah ini Ayub ini selalu menguduskan anaknya itu, mendoakan. Kalau ngelihat anak-anaknya habis makan-makan, minum anggur dan lain sebagainya, didoakan, minta ampun sama Tuhan, begitu. Dan dia tidak pernah berbuat dosa. Nah ketika suatu saat iblis itu kan minta izin pada Tuhan, mau menguji si Ayub ini. Kan Ayub kan sudah kelimpahan ya, kelimpahannya itu ada kambing 7.000 katanya. Kemudian unta 3.000. Kemudian lembu 500 pasang. Lembu ya. Ingat kemarin ada sapinya Jokowi 1 ton ya. Itu satu lembu itu bisa 60 jutaan. Kalau gede banget bisa 100 juta satunya. Kalau 500 pasang berapa? 1.000 biji ya, 1.000 ekor. Hitung aja, bisa, ini kalau di total-total bisa ratusan miliar ini. Ada keledainya 500, budak-budaknya banyak, luas tanahnya ya. Itu anaknya 10 anaknya, 7 laki-laki, 3 perempuan. Nah jadi iblis itu melihat, wah ini orang luar biasa nih. Nah tapi katanya kalau seandainya hartanya dihabisin, dia bakal menyangkali Tuhan. Tapi Tuhan tahu bisa mengukur Ayub ini seperti apa. Makanya dia izinkan. Silakan. Mau dicobai. Dan benar saudara, itu langsung hari itu juga ya. Ada orang Seba, orang Kasdim menyerbu, kambing domba diambil, unta diambil, semua harta-harta diambil. Kemudian ada angin ribut, angin gurun, kena kepada gedung anak-anaknya lagi pesta-pesta. Habis semuanya, mati semuanya. Jadi harta habis. Kemudian anak mati, ya semua nggak ada jadinya. Kemudian apa lagi? Dikasih barah busuk dari kaki sampai ke ujung kepala. Saudara kalau punya barah busuk bagaimana? Jangan di kaki sampai ujung kepala dah. Dari sini aja, sini ke bawah nih. Mau duduk susah, apa-apa susah, ya. Nah ini dikasih seperti ini. Sehingga iblis itu merasa, ini pasti akan mengutuki. Tapi ternyata tidak. Ayub tetap terpujilah nama Tuhan. Kembalinya juga datangnya juga aku telanjang, kembalinya juga telanjang. Ya. Nah, kemudian ada 3 temannya. Ini Elifaz itu salah satunya. Ada Elifaz, ada Bildad, dan Sofar. Ini 3 teman yang, hopeng lah. Dia itu datang dan meratapi kenapa ini sampai bisa seperti ini, sampai berkabung 7 hari 7 malam. Dan Ayub terhibur, ada teman-temannya itu ya. Ini teman-temannya juga memang orang-orang lumayan lah, bukan orang sembarangan gitu. Nah, tetapi saudara, dari perjalanan ceritanya kalau saya lihat, Elifaz ini lama-lama jadi pakai hikmat manusia, nasihat-nasihatnya itu enggak pas. Di satu sisi dia itu mengatakan di ayat ketiga, sungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Jadi Ayub itu berarti kan orang yang berpengaruh, yang bagus pengaruhnya ya pada orang lain. Orang yang telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Berarti Ayub tuh orang yang benar lah gitu.
Tapi di ayat ke-7 dikatakan, camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan. Ini menentang yang kalimat sebelumnya. Jadi dia menyaksikan kesalehannya Ayub. Dengan kata lain, wah ini pasti si Ayub ada dosanya nih. Ada nggak benernya, jadi Tuhan hukum, begitulah kira-kira. Malah dikatakan lagi, mungkinkah katanya seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seorang tahir di hadapan penciptanya? Jadi ini pasti nggak tahir nih, nggak benar gitu. Hidupnya ada nggak benernya, ya. Nah, jadi ternyata kalau saya baca Bildad juga ngomongnya sama gitu. Si Sofar juga sama ngomongnya. Jadi dia itu menempatkan Ayub ini sebagai seorang yang berdosa, punya kesalahan sehingga dia itu dihukum Tuhan menanggung kesusahan seperti itu. Gitu. Nah, tapi saudara, ini sebetulnya tidak tepat ya. Ini Elifas memberikan prinsip tabur tuai. Ini kamu begini karena ada kejahatan yang kamu lakukan, begitu. Padahal tidak seperti itu. Ayub tidak melakukan kesalahan. Ayub benar-benar salah hidupnya. Ya, sampai akhirnya apa? Tuhan pulihkan. Jadi semua harta bendanya menjadi 2 kali lipat. Ya. Kalau tadi ada lembunya 500 pasang, sekarang jadi 1000 pasang. Kalau untanya ada 3000, jadi 6000. Begitulah kira-kira mah. Didobelin berkatnya itu. Tetapi Tuhan marah besar kepada teman-temannya ini. Si Elifas, Bildad, dan Sofar ini. Malah disuruh memberikan korban penebusan. Dan disuruh Ayub yang menjadi perantaranya dan mendoakan mereka. Dan mereka lakukan, jadi diampuni. Kalau enggak dihukum, ya matilah itu. Nah saudara, ini cerita ini sebetulnya sesuatu yang bisa memberi inspirasi pada kita. Kalau kita memberi nasihat itu hati-hati, jangan sembarangan, ya. Ini orang juga pakai hikmat manusia bisa seperti ini pikirannya, saudara. Ya, kan logis kan, orang salah bakal dapat hukum tabur tuai kan begitu. Tetapi tidak semua persoalan itu seperti itu. Karena ternyata Ayub itu orang yang saleh benar yang sedang diuji bukan karena dia berbuat dosa, tapi karena ada ujian, Tuhan meluaskan ujian ini terjadi untuk membuktikan, untuk menunjukkan kemuliaannya. Nah, jadi kita juga jangan seperti yang berhikmat, padahal dasarnya itu kalau tidak dari yang tadi itu, yang dari hati nurani yang murni, yang suci, ada dasar iman, ada dasar kasih, itu bisa melenceng nasihat-nasihat itu, ya. Seperti benar tapi seperti baik, ya, baik, nasihatnya baik, atau logis, tapi ternyata tidak sesuai firman dan tidak membangun, malah bisa menyakitkan hati orang. Ini kan Ayub menjadi mengutuki kelahirannya akhirnya tuh, dia sakit hati jadinya tuh karena omongan-omongan seperti ini, ya, mengutuki kelahirannya, tapi dia tidak cuman menyesali kenapa saya itu dilahir gitu, istilahnya begitulah. Padahal dia mah tidak salah sebetulnya begitu, ya. Nah kemudian kita lihat bahwa di dalam nasihat ini ada beberapa poin, ya, bahwa hal yang penting itu adalah kita harus dengar. Kalau ada nasihat kita harus banyak dengar. Jangan saya sudah pintar, saya sudah punya segalanya, sudah levelnya sudah lumayan. Sehingga ketika ada orang menasihati, kita nggak mau dengar. Kita merasa bahwa, enggak lah, saya sudah benar, sudah. Hal itu bahaya, saudara. Ya, jadi itu tidak akan membuat kita menjadi lebih bijak, lebih baik. Tidak, bisa-bisa suatu saat akan salah jalan dan kepentok. Nanti kita lihat ada contohnya. Nah, jadi nasihat itu dikatakan dalam Amsal 19 ayat 20, dengarkanlah nasihat dan terimalah apa? Didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan.
Maksudnya bukan nanti masa depannya yang lama, enggak. Di kedepannya itu jadi bijak ketika menghadapi persoalan seperti ini. Ya. Apa tantangan yang dihadapi. Kita harus banyak dengar. Nih makanya dikasih telinganya berapa? 2. Mulutnya berapa? 1. Supaya apa? Lebih banyak dengar daripada ngomong. Ada orang yang nggak tahu gimana ketika bercakap-cakap, dia itu susah sekali ngedengar, ngomong terus. Gimana saudara? Gimana? Kalau mau berdialog sama orang yang ngomong terus, nggak mau dengar gimana? Kesel ya? Nah, ya dikasih 2 artinya apa? 2 kali lebih banyak daripada bicara. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih bijak dan berhikmat. Ya. Karena kalau kita banyak ngomong, kita tidak dapat masukan, betul nggak? Kalau dengar, kita dapat hikmat-hikmat. Tapi kalau banyak dengar nggak ngomong apa? Bisu. Ya kalau bisu jangan, karena orang Tuhan sudah kasih mulut ini supaya bisa bicara. Katanya silent is golden. Udah golden terus. Silent terus kemana-mana. Itu mah bukan silent. Bisu itu mah ya. Nah jadi dalam hal ini kita harus tempatkan paslah porsinya. Kembali ke tadi bahwa nasihat itu poin ke-1 kegunaannya adalah membuat diri kita menjadi pribadi yang berhikmat dan bijaksana ya. Jadi kita harus banyak dengarkan. Dengarkan firman, dengarkan tuh. Jangan firman pergi pulang pergi. Apa yang didengerin kalau pulang pergi jalan-jalan? Enggak ada yang didengerin. Dengarkan. Karena artinya dengarkan itu adalah menyediakan waktu ya, memberi perhatian. Itu bukan begini. Ada orangnya ada di sini tapi enggak memberikan perhatian, enggak mendengarkan alias tidur. Itu mah tidak, saudara, bukan golongan ini, bukan. Jadi kalau saudara misalnya kan orangnya juga ada di sini, itu bukan dengarkan, makanya dengarkan nih. Dengarkan ya. Itu akan membuat kita menjadi berhikmat dan bijaksana. Mau nggak jadi orang bijaksana? Mau jadi orang berhikmat? Dengarkan ya. Tapi yang dengar hal-hal yang firman Tuhan itu udah pasti semuanya isinya hikmat, saudara. Hikmat didikan, pengajaran, nasihat, penuh dengan itu semuanya. Jadi hal ini kalau kita, bergumul ketika mendengar, berat sekali mendengar firman misalnya. Itu sesuatu yang tidak cocok dengan ayat-ayat ini, saudara. Nanti kita lihat nih, saudara akan tercelik ya, bagaimana sebetulnya keadaan kita ini. Nah, kalau kita mau mendengarkan itu kita harus rendah hati ya. Kalau orang sombong gampang mendengar enggak? Tidak, susah dikasih tahu juga. Ya. Jangan meninggikan merasa diri lebih, janganlah. Kita harus banyak dengar karena setiap orang itu punya hal-hal baik ya. Hal-hal baik. Nah, di dalam Amsal 12 ayat 15 dikatakan katanya, jalan orang bodoh lurus menurut anggapannya sendiri. Lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Ya memang saudara, kalau orang nggak mau ngedengar, gimana saya aja, itu merasa dirinya benar terus, saudara. Benar, nggak ada yang salah, kan nggak ada yang ngoreksi. Ya, dikatakan jangan, itu disebutnya apa? Orang bodoh katanya itu. Kan kita nggak mau disebut orang bodoh, betul nggak? Ya, jangankan orang pintar, orang bodoh juga nggak mau lah disebut bodoh. Ya, malah kadang-kadang merasa dirinya pintar, sampai geli kitanya kan. Udah tahu bodoh padahal itu misalnya, gitu. Apalagi orang pintar, paling nggak mau disebut orang bodoh. Nah, jadi ini sebetulnya dasarnya orang nggak mau dengerin nasihat itu. Dalam Amsal 13 ayat 10 dikatakan, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Jadi ada unsur angkuh ya.
malah dinasihati di debat. Jadi kayak orang tim debat ini. Di debat, semuanya di debat. Wah, akhirnya apa? Timbul pertengkaran. Bukan jadi berhikmat, bukan. Tapi kalau orang yang mendengarkan nasihat, dia akan bertambah-tambah hikmatnya. Ya. Nah, yang kedua dikatakan nasihat itu menghasilkan keputusan yang bijak. Saudara, kita lihat kisah tentang Rehabeam. Di 2 Tawarikh 10 ya. Saudara tahu tentang Rehabeam? Rehabeam itu siapa? Dia itu anak dari Salomo yang menjadi raja di Yehuda. Jadi ini yang meneruskan tahta daripada Salomo ya. Itu adalah cucunya Daud. Jadi Rehabeam itu tercatat dalam sejarah ya. Itu raja dari kerajaan Israel Selatan. Bagaimana Rehabeam ini kisahnya? Ada suatu hal yang menarik. Rehabeam ini suatu saat didatangi oleh Yerobeam. Ini ada Beamnya sama tapi beda orangnya ya. Yang satu anak Salomo, Reha ya depannya. Yang satu lagi Yerobeam itu, dia itu pegawai. Pegawainya Salomo dulu itu orangnya tangkas, rajin bekerja. Sampai diangkat oleh si Salomo ini, wah ini orang luar biasa nih dalam bekerja. Diangkat jadi pengawas suku-suku keturunan Yusuf. Yusuf kan waktu menjadi Perdana Menteri di Mesir waktu itu. Itu keturunannya itu semua diawasi oleh si ini Yerobeam, disuruh oleh Salomo dikasih jabatan untuk mengawasi. Luar biasa kan? Tetapi suatu saat Yerobeam tuh kurang baik sehingga akhirnya Salomo itu mengejar dan mau ngebunuh dia. Ya. Nah, larilah ke Mesir. Ini ceritanya begitulah, lari ke Mesir, nunggu sampai Salomo mati. Nah, udah dia berani balik lagi ke Israel. Ketika didengar bahwa anaknya nih dinobatkan sebagai raja, Rehabeam ini, maka dia datang balik ke sini, ke Yehuda, Israel ya. Nah ke situ, kemudian dia itu menyampaikan keberatan mengenai beban yang ditanggungkan ketika zaman Raja Salomo. Raja Salomo itu raja hebat, saudara. Ya. Sampai orang itu dari bangsa-bangsa dikasih beban-beban pekerjaan, pajak gitu ya. Begitu tinggi pun mereka nggak ada yang berani ngelawan, nggak ada yang sanggup. Karena pintar sekali dan caranya luar biasa. Dia itu ternyata kalau saya perhatikan ya, kenapa Raja Salomo istrinya ada 700, gundiknya 300, kenapa coba saudara? Ada unsur itunya, politiknya. Dia kawinin anak-anak raja dari sekelilingnya sampai putri Mesir, kawinin jadi istrinya, Ratu Seba jadi istrinya, semua. Sehingga dia tuh mendapatkan kerajaan demi kerajaan semuanya. Nah itu, dan semuanya tunduk kepada dia. Sampai emas itu luar biasa, banyak sekali di bait Allah semuanya emas, gak ada yang tembaga ataupun kuningan, besi, gak ada. Emas semuanya, jalan-jalannya mau bikin apapun bisa, ya. Nah, ketika itu si Yerobeam ketika datang kepada Rehabeam memanfaatkan ini, dia minta keringanan, ringankanlah yang diberatkan kepada kami itu. Kemudian si Rehabeam kan masih belum bisa ngambil keputusan. Dia bilang, tunggu katanya, nanti lusa balik lagi. Nah dia setelah itu nanya kepada tua-tua. Tua-tua itu penasehat dari Salomo. Jadi Raja Salomo, raja yang berhikmat pun butuh penasehat saudara dulu. Ya, apalagi kita orang biasa, masa nggak mau dinasehatin? Salomo aja yang sudah berhikmat, dia punya orang tua-tua yang menasehati. Nah, si penasehatnya ini ditanyain oleh Rehabeam.
ini keadaannya begini, ada minta keringanan dari Yerobeam. Bagaimana? Kata tua-tua itu, ramahlah kepada, kan ada permintaan rakyat Israel seperti itu. Katanya ini aja apa? Ramahlah kepada mereka, maksudnya diperhatikan permintaan mereka. Udah. Terus dia datang lagi kepada teman-temannya itu yang seumuran, ya. Kan tentu bahasanya nyambung ya. Gimana nih? Gue gini, istilahnya mungkin begitulah. Ngadepin gini-gini. Menurut lo gimana? Nah, kata si menurut nasihat teman-temannya ini, nah ini yang membahayakan, saudara. Sampai istilahnya, hajar aja. Gitu. Jangan diberatin, itu. Jangan diringankan, beratin aja, begitulah istilahnya. Terus dia jadi sombong si Rehabeam ini. Dan ketika si Yerobeam datang lagi, udah 2 hari, bertanya, dia bilang gini, katanya, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Gak kira-kira ya, sampai ngomong begitu. Padahal Salomo itu jauh lebih berhikmat, jauh lebih hebat daripada Rehabeam. Rehabeam belum ada apa-apanya. Tapi dia sombongnya minta ampun. Dia meninggikan diri sampai bilang, ini kelingkingku nih lebih gede daripada pinggang ayahku. Jadi kalau kamu atau bangsa Israel minta keringanan padaku, kalau bapakku memberikan cambuk, maka aku akan memberikan cambuk yang lebih berat lagi, yang ujungnya pakai besi katanya. Nah saudara, akibatnya apa setelah dia omongin begitu? Yerobeam dan rakyat Israel yang mendengar itu marah. Dan dia akhirnya apa? Lawan itu, nggak mau dilakukan. Dan dia tidak mau memberi lagi upeti. Utusan daripada Rehabeam dimatiin semua sama Israel. Israel itu kan ada 12 suku ya. Itu ada 10 suku melawan semua. Kemudian mereka pergi ke utara, mendirikan kerajaan. Jadi itu Samaria ya. Jadi Israel terpecah 2 gara-gara itu. Dan Rehabeam lari waktu itu dikejar-kejar sampai mau dibunuh. Akibat apa? Dia menyombongkan diri, tidak melihat keadaan sebenarnya dia itu pas buat dia itu harusnya ngomong apa. Padahal kalau dia dengarkan nasihat dari tua-tua, berlakulah ramah terhadap bangsa Israel, 12 suku itu. Engkau akan mendapatkan hatinya dan mereka akan bekerja patuh padamu, begitu. Tapi dia pakai bahasa anak muda itu, hajar aja, beratin aja udah supaya banyak penghasilannya. Habislah, ceritanya langsung jadi seperti itu. Akhirnya Rehabeam cuman ada 2 suku yang mengikuti, Yehuda dan Benyamin. Maka itulah terpecahlah kerajaan Israel itu. Akibat salah dengar nasihat. Nah saudara, jadi nasihat itu bisa menghasilkan keputusan yang fatal. Kalau yang baik itu menghasilkan keputusan yang bijak. Bisa menyelamatkan sebuah kerajaan. Sekarang terpecah dan kebagiannya cuma 2 suku. Ya. Nah itu suatu peristiwa yang tercatat dalam sejarah yang kita bisa pelajari. Oh saudara, hati-hati kalau soal mendengar nasihat. Jangan cuma karena dengar bahasanya cocok sama kita, itu didengerin dan dikerjakan. Wah kita mah enggak nyambung sama yang tua-tua. Misalnya yang tua-tua mah udah jadul, ketinggalan zaman misalnya saudara. Orang tua itu, ini orang tua yang levelnya baik ya. Orang tua juga ada yang tidak berkembang ada. Nah, jadi nasihat-nasihatnya itu kita harus dengar. Di keluarga juga ya, kita kan suka dengerin papa, mama misalnya. Betul nggak? Engkong. Kalau istrinya engkong apa? Ma, ya. Engkong, ma misalnya. Ya kita dengerin, mereka itu hidup udah asam garam ya. Dan nasihatnya itu pasti akan memberi nasihat yang baik, betul nggak? Ya kita juga bisa timbang dan kebanyakan benar. Gitu. Jadi dengerin,
Sama di gereja juga. Ada kakak rohani yang beri nasihat, itu dengerin. Ya, jangan dikit-dikit dibantah, nggak nyambung, nggak cocok. Aduh saudara, cara diperhatikan bukan tujuannya. Tujuan harus lebih penting daripada cara, saudara. Ya cara juga kalau bisa lebih baik, tapi kalau caranya seperti itu nggak apa-apa, gitu. Nah sekarang yang ketiga, ini tadi Rehabeam tidak menuruti nasihat tua-tua, akibatnya seperti itulah. Bahkan kelanjutannya kalau dilanjutkan itu sampai dia itu diserang Raja Sisak, Raja Mesir yang dulu menaungi Yerobeam ya. Dia juga sampai dicuri semua itu, barang-barang berharga di Bait Allah. Sampai dia nggak ada lagi emas, hanya tinggal perunggu. Ya inilah jadi nasibnya jadi seperti ini. Rugi besar hidupnya itu. Ya. Nah, sekarang yang ketiga. Nasihat itu penting untuk mencapai kesuksesan hidup. Saudara mau dengerin nasihat? Amin ya. Kenapa? Penting sekali. Saudara mau sukses enggak? Enggak ada yang mau sukses ya? Mau enggak? Iya mau. Pasti mau. Biarpun enggak ngomong juga dalam hati mah mau gitu ya. Enggak apa-apa lah, saya juga udah bisa baca. Mau pasti semua. Tapi harus mau dengar nasihat ya. Amin. Ya. Ternyata saudara, saya temukan ya. Balik lagi ke Mazmur 1 sampai ayat 1 sampai 3, saya udah khotbahkan berkali-kali, tapi ini ada hal yang menarik di sini. Mazmur 1 ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Terus apalagi? Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi kalau saya perhatikan di sini, ini ada suatu sinonim paralelism di sini. Karena artinya sama. Coba perhatikan. Tidak berdiri, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu paralel semua, saudara. Sama semua, golongannya sama semua itu. Bahkan di dalamnya itu ada suatu peningkatan. Peningkatan, mula-mula kan dikatakan tidak berjalan. Tidak berjalan ya, diam. Tapi yang ini mah berjalan berarti. Barengan, berjalan, menjalani kehidupan bareng sama orang berdosa nih ya. Sama nasihatnya orang fasik. Kalau sambil jalan, mula-mula kan enggak masih asing ya. Lama-lama jadi apa? Biasa, betul enggak? Apalagi sambil jalan, sambil makan. Semua itu yang disebut fasik benar juga ya. Seperti iya juga nih. Lama-lama seperti itu. Kemudian dikatakan tidak berdiri di jalan berdosa. Berarti kalau ini dia udah berdiri nih. Tadinya berjalan, sekarang udah mulai berdiri di samping orang-orang berdosa. Udah berdiri lama-lama jadi biasa ya, bareng sama orang-orang berdosa berdiri sama-sama gitu. Jadi hidupnya barengan di situ. Dan lebih dalam lagi, duduk. Sekarang sudah duduk barengan. Dengan pencemooh, barengan nih. Jadi obrolan teman-temanan. Ini yang membuat orang itu jalan kepada kefasikan. Ya. Kalau disebutnya berbahagia yang tidak seperti itu. Artinya ada orang-orang yang bakal jadi seperti itu. Ini ada suatu kontras ya. Jalannya itu menuju kebenaran, kesuksesan, dan kepada kefasikan dan kebinasaan. Itu kalau saya perhatikan, kalau diterusin ke bawah. Jadi nasihat untuk sukses itu, ini harus kita perhatikan. Jangan jalan dengan menurut nasihat orang fasik. Ya.
Kemudian jangan berdiri dengan orang-orang berdosa. Jangan ada dalam situ, dalam lingkungan seperti itu. Karena kita orang yang bisa terpengaruh. Kecuali saudara sudah luar biasa kuat seperti Yesus. Kalau Yesus bisa membawa orang itu menjadi benar. Kalau kita belum seperti Yesus, bisa jadi seperti dia, saudara. Gitu. Apalagi ini sampai duduk bareng-bareng ya, duduk dan kongko-kongko. Lama-lama apa sih? Kalau kongko-kongko, pikiran jadi sama, lama-lama bahasanya juga malah jadi mirip-mirip. Ya, bahaya saudara ini. Ayat yang kedua, ini kontrasnya ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah sekarang tadi yang ke satu, misalnya gini, saya mah bukan orang yang kelompok ini nih. Saya tidak suka jalan dengan ngedengerin nasihat orang fasik, saya enggak. Oke, ya. Kemudian, saya tidak berdiri di jalan orang berdosa, jauh daripada penjudian, pelacuran dan lain sebagainya. Enggak, jauh. Nah, terus bilang lagi, saya tidak suka kongko-kongko duduk-duduk bareng-bareng, minum-minum, ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang suka ngomongin orang, pencemooh, menjelek-jelekan si ini, semua dijelekin. Nanti yang dibahas gembala, Padani, siapa, misalnya dibahas begitu. Saudara, saya mah dijelekin nggak apa-apa. Dan nggak bakalan jadi, misalnya gini, emas kalau saudara isukan, wah ini dihoakan ya, dibully, emas, ini kuningan ini mah dipoles, emasnya protes nggak? Mau diprotes 1000 kali juga emas mah tetap emas, betul nggak? Nggak pusing. Tapi kalau dia memang kuningan, wah bisa kelejotan itu. Ya, nah jadi kalau asli mah nggak apa-apa. Kalau saudara misalnya diomong-omongin orang, berbahagialah. Lah, kenapa berbahagia? Kalau saya amatin ya, yang diomong-omongin itu biasanya adalah orang yang levelnya lebih tinggi. Yang kualitasnya sudah bagus. Dicari-cari nih kekurangannya apa, begitu. Jadi kalau saudara ada yang ngomongin, berbahagialah. Tapi kalau saudara tidak ada yang ngomongin, harus upgrade diri nih. Harus upgrade, berarti saudara masih belum kelihatan apa-apa. Gak usah dijelek-jelekin, memang sudah jelek, ibaratnya gitu. Ya. Nah, sekarang ini perhatikan yang kedua nih, ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya Taurat Tuhan. Apakah benar saudara suka akan firman Tuhan? Suka enggak? Baca ayat menjadi beban atau enggak? Datang ibadah rajin, mau dengerin firman atau enggak? Atau berat, pergumulan, luar biasa. Dari sejak bangun sampai datang ke sini itu sudah, haleluya, luar biasa sekali. Atau begitu? Berarti itu tidak cocok saudara dengan ayat ini. Sampai kepada kesukaan belum cocok. Karena masih butuh usaha yang luar biasa. Untuk baca, niatnya dari pagi. Tapi sampai malam belum terjadi juga nih misalnya. Sampai akhirnya besok lagi, pagi lagi, nanti saya mau bangun jam 3 pagi. Mau berdoa, mau baca firman. Tahu-tahu apa? Mimpi. Indah sekali mimpi sampai bangun kesiangan. Boro-boro baca dan berdoa. Kemudian besoknya lagi lah, besok sampai ketemu minggu lagi. Minggu datang ke sini, berjuang lagi. Mau ibadah juga berjuangnya luar biasa. Udah bangun juga, enak tidur, kenapa harus datang ibadah? Nanti aja lah, misalnya gitu. Kan enggak tugas, ya ampun saudara, tidak cocok. Kesukaannya, Taurat Tuhan cocok atau enggak dengan orang seperti itu? Tidak cocok. Boro-boro merenungkan firman siang dan malam. Baca aja belum, baca aja berat, bergumul. Ya, jadi beban. Mau datang ibadah, beban. Ini dipertanyakan, tanda tanya besar. Hei, pelayan-pelayan,
yang tidak suka datang ibadah, yang susah sekali baca firman, apalagi sharing bagikan hasil renungan, susah sekali. Jadi ternyata saudara, ini yang harus dipertanyakan adalah apakah dia sudah lahir baru? Lahir baru itu bukan dibaptis ya, bukan. Lahir baru menjadi ciptaan baru, sudah diubahkan hidupnya. Menjadi seperti Kristus, belum ini. Kebarengan, kebersamaan dengan Kristus, hidup di dalam dia di dalam aku, itu belum terjadi. Karena dia masih berat sekali ini. Boro-boro kesukaannya, firman Tuhan, Taurat Tuhan. Belum jadi kesukaan. Apalagi kalau ketika firman disampaikan, tidur. Jadi ini sebetulnya keberadaan Kristus di dalam dia itu belum terjadi, saudara. Nggak bisa dipungkiri ini. Nggak mungkin Kristus ada dalam kita. Kristus adalah seorang yang suka sekali firman. Karena dia sendiri adalah firmannya itu sendiri. Ya, yang pagi-pagi udah berdoa, berbicara dengan Bapa di surga. Kristus seperti itu. Jadi kalau kita sudah manunggal, pasti bisa seperti itu. Tapi kalau belum, tidak bisa. Berat, bergumul. Padahal Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, kuk yang kupasang itu ringan dan enak. Bisa jadi ringan dan enak atau tidak kalau kita masih belum ada kesukaan terhadap firman. Antusias beribadah, merenungkan firman siang dan malam. Belum, itu masih kuk yang berat. Betul enggak? Kuk yang berat dan tidak enak, betul enggak? Nah, kalau saudara masih bergumul seperti ini, berat dan tidak enak, itu artinya apa? Yesus belum ada barengan sama dia, belum. Harus dilahirkan baru kembali. Ya, menjadi ciptaan baru kembali. Kalau kita sudah ada di dalam Kristus, maka kita itu akan dimampukan untuk menyukai firman Tuhan. Menjadi antusias datang beribadah. Mendengar firman Tuhan. Bukannya pas pada saat firman, enggak enak firmannya, keluar lagi. Misalnya gitu. Dengerin, setiap firman itu ada nasihat-nasihat yang bisa mengoreksi, membuat kita lebih baik. Amin? Ya, itu. Jangan merasa benar sendiri, ya. Ini ajalah patokannya mah. Yang kesukaannya Taurat Tuhan. Kalau itu sudah cocok, maka itu baru kita bisa lihat bahwa iya, betul, ini pelayan yang baik dan setia, begitu. Tapi kalau belum cocok, pertanyakan ini saudara bisa koreksi saudara-saudara sendiri, ingetin, nasihatin, ya. Nasihatin, ya. Karena orang itu kadang-kadang kalau nggak dinasihatin suka nggak sadar, pingsan lah ibaratnya mah. Bisa pingsan 100% atau setengah pingsan gitu, setengah sadar, dia harus ada yang nyadarin. Nah itulah perlunya kita itu berkomunitas, datang, ya, tidak terpisah dari kelompok orang percaya. Jadi rajin, ya, amin. Ibadah rajin, ketemu rajin, saling menasihati, itu baru sehat. Sekarang yang ketiga, ayat yang ketiga, itu dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya. Nah ini yang disebut sukses. Kan tadi saya tanya, kalau dengar nasihat kan jadi sukses ya. Saudara mau sukses, mau dengerin nasihat. Nah, bagaimana orang itu bisa jadi sukses sebetulnya? Apa ukuran sukses? Di sini ukuran sukses itu adalah berbuah. Tema kita tahun ini berbuah. Memang semuanya supaya berhasil. Nah, semuanya menjadi seorang yang produktif, ya. Kalau
saya ingatnya tanaman di rumah nih. Ada pohon cabai rawit, ada pohon pepaya. Itu pohon cabai rawit berbuah terus loh, nggak habis-habis loh. Sampai tiap seminggu atau 2 minggu atau tiap minggu lah, itu dapat 1 plastik tuh, cabai rawit. Kalau pepaya yang dulu saya pernah saksikan, ada 17 buahnya itu sudah habis buahnya ya. Nah, tahu-tahu sekarang udah berbuah lagi. Banyak, cuman tidak sebanyak itu. Tidak sampai 17, paling berapa 12 mungkin. Tapi senang kan ngelihat yang kita tanam itu berbuah. Senang nggak? Senang ya. Tuhan juga senangnya kita semuanya berbuah. Berhasil artinya. Memberikan hasil. Ada buah yang bisa dinikmati. Nah, seperti ini, kuncinya itu adalah harus dekat dengan sumber air. Jadi ada relasi, ada hubungan antara pohon dengan sumber air, ada sungainya itu. Artinya apa? Kita harus melekat pada Kristus. Ada relasinya, ada hubungannya. Ketika tidak ada hubungan jadi apa? Pohon tidak ada air jadi gimana? Kering, mati. Enggak langsung mati, kering dulu ya. Kering dulu gugur, daunnya gugur tuh. Saya juga ada pohon pepaya yang ditanam di tanah yang sebelah, tanah umum. Enggak pernah disiram kan. Makin tinggi. Tapi ketika jarang hujan, ranting daun, gugur semua. Buah yang tadinya mau jadi buah, bunga yang udah jadi buah, baru pentil sedikit, gugur juga. Akhirnya nggak ada buah, ranting daun juga tinggal sedikit, cuman makin tinggi doang. Kurang air. Kalau nggak ada hujan-hujan terus, itu mati langsung nanti. Nah itulah kehidupan rohani kita juga kalau nggak ada hubungannya dengan Kristus. Tidak suka baca firman, tidak suka ibadah, tidak berkomunitas. Kering, saudara. Ya. Jadi ayo, rajin ya. Puji Tuhan hari ini ada saudara kita yang sudah lama sekali nggak kelihatan. Dan kita sambut dengan sukacita ya, ada bersama-sama kita. Walaupun tidak hadir waktu itu, tetap mengikuti. Tapi kita sekarang senang ada yang sekeluarga yang datang. Ya, haleluya itu. Nah saudara, kepada yang lain, kita jangan memisahkan dari pertemuan-pertemuan ibadah. Masih ingat waktu 2 minggu yang lalu saya bawakan Ibrani 10 ayat 28 mengatakan, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Hendaklah kamu saling menasihati. Tuh. Nah ini menasihatinya saya kupas hari ini. Ternyata itu ada kaitannya. Ya. Dan lakukan itu supaya lebih giat menjelang kedatangan hari Tuhan yang semakin mendekat, katanya begitu. Udah, pokoknya nasihat firman itu enggak ada yang salah, saudara. Enggak ada yang salah, makanya ada mata pelajaran ineransi Alkitab. Alkitab tidak pernah salah. Semua saudara-saudara ikutin aja, nanti hidup saudara berbahagia. Mau? Ya, itu. Ya. Di dalam Roma 12 ayat 11, masih ingat pesan Tuhan apa? Nasihatnya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu semua udah dilakukan, saudara. Biarlah rohmu menyala-nyala. Tuh ya. Ini nasihat semuanya. Ini hal-hal yang kalau kita lakukan, kita bahagia dan hidup loh rohaninya. Amin. Kita jangan lambat. Karena kalau tangan yang lambat dikatakan akan membuat miskin. Di Amsal itu ya. Kalau rajin katanya bisa mendatangkan kelimpahan. Tapi orang yang tergesa-gesa akan mengalami kekurangan. Tuh saudara. Jadi ini semuanya nasihat-nasihat yang luar biasa sebetulnya. Ya. Kerjakanlah nasihat-nasihat dalam
firman Tuhan banyak memberi nasihat pada kita, kita aminkan dengan kita lakukan. Buktikan, lakukan. Ya, hai pelayan, terutama hai pelayan gitu. Ayo rajin semuanya. Jangan lambat-lambat. Jangan pelenyek-pelenyek gitu ya. Banyak alasan, aduh itu mah saudara susah diajak ngomong juga kalau udah banyak alasan begitu mah. Apapun ada alasannya. Dan ya, kalau sama saya mah saudara, saya nggak pernah perhatikan alasannya langsung. Saya lihat motifnya. Wah kalau motif udah nggak benar, udah nggak perlu lagi diskusi lah. Begitu, nggak perlu. Karena apapun akan dia cari itunya. Ya. Nah jadi supaya kita bertambah berhikmat, banyak baca Alkitab. Makanya tadi pantunnya apa? Banyak baca Alkitab. Amin. Nah sekarang ayo mari. PW-nya maju. Saya tutup lagi dengan pantun. Tangkap ikan namanya lohan. Lalu letakkan di atas papan. Mari nyanyikan kepada Tuhan. Lagu yang penuh harapan. Ayo lagunya harus banyak harapan ya. Jalan-jalan ke Pariaman. Mari kita tingkatkan iman. Udah cukup. Ayo. Ayo cepat, harus tangkas, jangan lambat. Tadi kan ada banyak firmannya begitu. Ya. Mari kita bangkit berdiri. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring
ingat saat ini siapa teman-teman kita, saudara kita yang sudah lama meninggalkan Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami bersepakat memohon belas kasihan-Mu. Berikan kami umat-Mu di tempat ini hati yang peduli, hati yang mengasihi kepada jiwa-jiwa. Saat ini kami memohon belas kasihan-Mu buat saudara-saudara seiman kami yang sudah lama meninggalkan Engkau, yang sudah lama undur daripada Engkau karena mungkin kekecewaan, karena Tuhan mungkin karena ekonomi saat ini. Mari Bapa, mohon belas kasihan-Mu. Saat ini kami minta di dalam nama Yesus, jiwa-jiwa yang terikat, yang terbelenggu, Kau lepaskan pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus penuhi mereka, balikan mereka. Kami rebut kembali jiwa-jiwa mereka, untuk mereka kembali kepada Engkau. Mereka mengasihi Engkau Tuhan. Curahkan roh kasih-Mu Tuhan, melawat setiap umat-umat-Mu yang sudah lama meninggalkan Engkau. Roh kasih-Mu turun pada pagi hari ini melawat mereka. Mari kedua kita mau berdoa buat setiap keluarga kita. Mungkin ada di antara saat ini keluargamu belum percaya Tuhan, orang tua kita, anak, suami Tuhan. Oh Roh Kudus, pagi hari ini kami minta di dalam nama Yesus, setiap selubung-selubung yang menutup hati pikiran mereka Bapa. Oh rapakarata karasika lama-lama, roh kekerasan hati, roh penolakan Bapa. Siang hari ini kami bersatu hati di dalam nama Yesus, kami hancurkan Bapa. Kami lepaskan roh pertobatan turun Tuhan atas setiap keluarga umat-Mu yang belum percaya kepada keselamatan Bapa. Kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja melawat. Kau pakai kami menjadi saksi-Mu, menjadi terang-Mu di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah lingkungan kami, agar berita Injil-Mu boleh tersebar Tuhan, boleh melawat mereka diselamatkan Bapa. Haleluya. Kami juga berdoa buat pasangan-pasangan pasutri yang masih muda. Tuhan pakai mereka menjadi alat-Mu, pakai mereka menjadi teladan di tengah-tengah Tuhan lingkungan mereka Bapa. Biar mereka lewat pasangan, mereka boleh menarik Tuhan keluarga muda untuk datang ke hadirat-Mu. Lawat Tuhan, lawatan-Mu terjadi, kebangkatan-Mu terjadi atas pasutri di tempat ini. GKPY dipulihkan, dibangkitkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih, inilah doa kami. Kami meteraikan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Saudara, nanti siang selesai ibadah 2, saya dengan suami akan ke Sumedang, tempat papa mertua saya, tempat papanya Pak Dani, ya, karena berapa hari kemarin terkena serangan stroke dan memang usianya sudah 93 tahun. Kena serangan stroke, sekarang tidak sadar, dirawat di rumah sakit. Jadi nanti siang kami berdua akan ke Sumedang melihat ke sana. Nah, sebentar kita mau sama-sama berdoa ya sebelum kita tutup. Bapa di dalam surga, kami membawa Papa dari Pak Dani ya Tuhan. Terbaring di rumah sakit saat ini, Tuhan kami serahkan roh jiwa tubuhnya di dalam penanganan-Mu Tuhan. Yang terbaik ya Tuhan, penuh dengan anugerah. Kasih sayang-Mu Tuhan, kasih yang tidak pernah berhenti, yang terus ya Tuhan melingkupi. Roh-Mu bekerja, melampaui apa yang dapat kami pikirkan. Roh-Mu tahu keadaannya. Tuhan terus lengkapi, Tuhan terus obati, Tuhan terus pulihkan, Tuhan terus sempurnakan. Apa yang Kau mau mengerjakannya, kerjakanlah ya Tuhan. Kami memberikan Tuhan semua kesempatan hanya kepadamu, Roh Allah yang hidup. Engkau yang atur segala sesuatu yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik ya Tuhan buat papa mertua, yang terbaik ya Tuhan buat keluarga besar, yang terbaik ya Tuhan. Kami percayakan semua di dalam tangan-Mu. Kami minta ya Tuhan, biarlah kami sempat bertemu, sempat menyampaikan sesuatu. Oh saudara-saudara dari suami juga sempat hadir, sempat menyampaikan sesuatu. Tuhan Yesus,
Semua kami percayakan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan kami yang perkasa dan berkuasa. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita berdoa juga buat saudara-saudara kita yang mungkin sedang liburan keluar kota, ada di luar negeri. Tuhan, Engkau sertai saudara-saudara kami yang sedang berlibur dimanapun mereka berada. Ingatkan mereka hari ini beribadah kepadamu, mengucap syukur, memuji, menyembahmu, bahkan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau yang terus lingkupi kami semua dan tibakan dengan selamat di rumah tangga masing-masing. Terima kasih Bapa, inilah hidup kami serahkan kepadamu. Keluarga kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang berkarya lebih lagi luar biasa. Kami sudah dengar firman-Mu, kami simpan di dalam batin kami. Dan firman ini mengerjakan apa yang patut terjadi atas hidup kami. Karena semua kemauan dan pekerjaan itu juga datang daripada Roh-Mu. Roh Tuhan bekerjalah. Roh Tuhan berikan kemauan dan kesanggupan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu, mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan menjadi pelaku-pelakunya. Karena itu saudara-saudara pulanglah sebentar, membawa firman yang hidup, membawa damai dan sukacita di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita akan sama-sama, amin. Ya, haleluya. Silakan duduk saudara, kita mau lihat beberapa pengumuman. Suara